Bab 1387. Pria yang hidup 200 tahun. Keluarnya Kamerton dari gunung merupakan hal tidak terduga bagi semua orang. 3 wangsa lainnya dan prajurit Fradron bahkan tidak menduganya. Untuk kepentingan apa? Begitu muncul, langsung mengeluarkan kartu truf. Master terkuat telah dikeluarkan. Untuk kepentingan apa? Apa mereka ingin menggulingkan sebuah kekuasaan? Karena Kamerton terlalu kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Kamerton bersedia, setidaknya puluhan negara di luar negeri akan memintanya menjadi panglima negara. Keberadaan satu orang menandingi satu negara. Dampak yang sangat besar jika dia muncul. Hampir semua mata Neslandia tertuju pada Anhemia. Kaisar Suidan tentu mengetahui pengaruh yang dibawanya. Jika terus menunda waktu, dia takut orang lain akan mengetahui keberadaan Tuan Muda. Harus segera ditangani sesegera mungkin. Jadi begitu Kamerton tiba di Anhemia, Kaisar Suidan membawanya ke Villa Nathan dengan menggebu-gebu. Dan beberapa saat sebelumnya, Nathan sudah menerima kabar tentang Kamerton. Lagi pula, hal ini sudah menarik perhatian dari prajurit Fradron. Prajurit Fradron secara pribadi mengingatkannya. Kamerton, penguasa nomor 1 Wangsa Suidan. Dia adalah master pada masa perang 100 tahun lalu. Dia memiliki gelar orang yang dapat menandingi satu negara. Dalam arsip orang-orang berbahaya di Neslandia, level bahayanya SSSSS. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan negara kecil. Begitu turun tangan, prajurit Fradron harus mengawasinya setiap saat. Jika ada indikasi yang merugikan, mereka akan segera menggunakan seluruh kekuatan untuk membunuh atau menangkapnya hidup-hidup. Raja Seon Barat membacakan data untuk Nathan. Level bahayanya adalah SSSSS. Setahu aku, dalam 100 tahun terakhir, level paling berbahaya di dunia hanyalah level SSSS. Nathan mengelus dagunya dan tersenyum. Nathan berada di tingkat 4S. Tidak peduli seberapa kuat orang lain. Mereka semua berada di level SSS. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, level 5S muncul di dunia. Tidak heran Neslandia menjadi gempar. Begitu berita tentang karakter ini muncul, semua tempat mulai bergejolak. 4 wangsa benar-benar menakutkan. Mungkin 3 wangsa lainnya masih ada yang lebih kuat. Nathan bergumam sendiri. Detik berikutnya, Nathan dan Raja Seon Utara mengangkat kepala mereka bersamaan. Dengan cahaya dingin memancar keluar dari mata mereka. Mata kedua orang itu memandang ke arah yang sama. Mereka merasakan kedatangan seseorang. Detik berikutnya, suara Kaisar Suidan terdengar. Tuan Muda, aku datang lagi. Kali ini, aku akan membuktikan kepadamu kekuatan Wangsa Suidan. Agar kamu bergabung dengan kami dengan patuh. Nathan menggelengkan kepala tidak bisa berkata-kata. Benar-benar gentayangan. Di luar villa, puluhan orang dari Wangsa Suidan berdiri serempak. Mereka semua adalah master terbaik. Tapi yang menakutkan adalah orang yang berada paling belakang. Mengenakan baju panjang berwarna biru. Dia terlihat anggun dan santai. Dengan kulit yang putih dan lembut. Dia terlihat berumur kurang dari 40 tahun. Tapi siapa sangka orang ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa usianya hampir 200 tahun. Tapi dari wajahnya sama sekali tidak terlihat tua. Dia adalah Mahaguru terkuat. Orang yang berlatih seni bela diri. Penuh aura dan energi. Selain menunda penuaan, bahkan memperpanjang hidup sampai batas tertentu. Terlebih lagi, dia adalah eksistensi teratas. Jadi tidak mengherankan jika ia hidup begitu lama. Sama seperti penemu seni bela diri Tai Chi yang dipercaya hidup abadi. Dia adalah Kamerton. Selangkah demi selangkah dia maju ke depan. Keponakan seperguruan. Diakah orangnya? Mendengar panggilan Kamerton kepada Kaisar Suidan, Nathan semakin percaya pada rumor itu. Pria tua kecil ini semestinya hampir berusia 200 tahun. Kaisar Suidan segera mengangguk. Benar, itu dia. Bab 1388. Anak muda. Ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan. Nathan memandang Kamerton. Kamerton juga menatap Nathan. Melihat ini, Kaisar Suidan berkata kepada Nathan. Karena kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan 4 wangsa. Hari ini, aku akan membantumu untuk melihat seberapa kuat 4 wangsa itu.
Pertarungan ini akan membuatmu tahu bahwa Wangsa Suidan tidak terkalahkan. Itu juga akan membuatmu mengerti di mana letak kekuranganmu. Kamu akan terima dengan sepenuh hati untuk bergabung dengan Wangsa Suidan. Paman Guru, kuserahkan semua padamu, kata Kaisar Suidan. Baik, Kamerton mengamati Nathan dari atas ke bawah. Seorang jenius yang belum pernah terlihat selama ratusan tahun. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi penerus 5 Basilis Neslandia. Bocah, sembah aku sebagai gurumu. Aku bisa membuatmu benar-benar menjadi seperti 5 Basilis Neslandia. Menerimanya sebagai murid. Adegan ini di luar dugaan Kaisar Suidan dan yang lain. Namun, Kaisar Suidan melirik Larisaton dengan bangga. Seperti mengatakan, perkataanku benar, bukan? Dia adalah sosok yang segera populer. Semua orang akan memperebutkannya. Larisaton dan yang lain sangat terkejut. Karena seumur hidupnya, Kamerton tidak pernah menerima seseorang sebagai murid. Banyak anggota Wangsa Suidan memohon Kamerton untuk menerima mereka sebagai murid. Bahkan Kaisar Suidan ingin meminta Kamerton untuk menerima putranya. Tapi mereka semua ditolak oleh Kamerton. Tanpa diduga, hari ini, Kamerton akan menerima Nathan sebagai muridnya. Jika seluruh Wangsa Suidan mengetahuinya, berita ini pasti akan membuat ramai. Hal ini juga menunjukkan potensi Nathan. Nathan tersenyum. Kamu tidak memenuhi syarat. Lancang, apa yang kamu bicarakan? Apa kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Berani berbicara kasar. Senior Kamerton adalah Mahaguru nomor 1 dari Wangsa Suidan. Mahaguru terkuat. Dia menerimamu sebagai muridnya. Merupakan keberuntunganmu 3 kehidupan. Berkah 7 turunan. Kata-katanya sangat mengejutkan. Begitu Nathan mengatakan ini, yang lain langsung memarahi. Ekspresi Kamerton juga sedikit berubah. Setelah hidup sekian lama, dia belum pernah melihat pemuda yang begitu sombong. Dia tidak memenuhi syarat. Lalu siapa yang memenuhi syarat? Bukankah itu berarti di dunia ini tidak ada orang yang akan memenuhi syarat? Kaisar Suidan dan Larisaton hampir gila. Nathan menyia-nyiakan kesempatan besar seperti ini. Apa dia sudah gila? Beraninya dia arogan di depan Kamerton. Memprovokasi dia seperti ini. Apa Nathan benar-benar tidak takut mati? Nathan menggelengkan kepala tanpa daya. Apa kamu ingin bertarung? Kalau begitu jangan banyak omong kosong. Cepatlah. Aku masih banyak urusan. Arogan. Sungguh arogan. Semua orang menatap Nathan dengan marah. Anak muda. Ada harga yang harus dibayar untuk kesombonganmu. Kamerton menggelengkan kepala tak berdaya. Sepertinya pemuda ini tidak pernah mengalami kegagalan. Anak muda, perhatikan. Begitu kata-kata itu keluar, Kamerton bergerak. Terlihat dia mengambil langkah ringan. Namun melampaui puluhan meter dalam sekejap dan muncul di belakang Nathan. Ish. Pada saat ini, raut wajah semua orang berubah drastis. Tidak masuk di akal. Bagaimana Kamerton melakukannya? Gerakannya dapat menipu mata dan tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Tidak hanya orang yang menyaksikan. Bahkan Raja Seon Utara pun terkejut. Bukankah gerakannya terlalu cepat? Nathan seperti terkejut. Tidak merespons sama sekali. Dan berdiri diam di tempat. Bang bang bang. Kamerton, yang berada di belakang Nathan, langsung memukul. Tinju itu membuat jejak bayangan-bayangan yang hampir tidak terlihat. Dengan satu tarikan nafas, dia sudah meninju Nathan ratusan kali. Tinjunya sangat padat sehingga mengeluarkan suara seperti badai hujan. Dengan kecepatan kepalan tangan seperti ini, ditakutkan akan membuat badan orang remuk menjadi daging giling. Mengerikan, sangat mengerikan. Senyum muncul di wajah semua Master Suidan. Dari sudut pandang mereka, Nathan pasti kalah. Bersambung.